teman sekalian, jadi aku takon, sebenarnya kita bisa minta tolong. Kalau Anda tidak bisa minta tolong kepada dirimu sendiri, Anda bisa minta tolong kepada Allah Isra. Nah, minta tolong kepada Allah harus langsung atau ada sarananya juga. Jadi Allah kan resmi mengatakan bahwa setiap manusia itu dikawal oleh malaikat. Makanya di Ma'iyah saya mengajak Anda semua untuk sering-sering mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada malaikat yang mengawalmu. Saya itu tiap hari gini Mas, jadi misalnya untuk mental model ya, kalau saya mengandalkan diri saya, mungkin saya tidak mampu. Jadi saya butuh bantuan-bantuan dari luar diri saya. Nah, itu bisa malaikat, bisa nek Jawa perewangan gitu ya. Tapi jangan ngawur gitu ya. Atau Allah langsung. Jadi saya itu misalnya saya harus bangun jam 4 karena jam 4:30 saya harus berangkat Ma'iyah entah di mana, di kota mana gitu ya. Saya mungkin jam 3 saya masih males-males bangun gitu ya. 3:30 bahkan saya masih menggeliat-geliat, masih molak-malik awakku gitu ya. Itu saya dibangunkan Mas. Jadi saya minta tolong kepada pengawal saya untuk membangunkan saya. Jadi saya itu tiap hari dibangunkan. Kalau sudah saatnya saya harus bangkit, saya dibangunkan. Jadi iso ditepuk gegerku, iso dicekel sikilku, iso didengkul gegerku, iso macam-macam. Atau saya diingatkan terus. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiriannya, bisa sendirian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek menungso saya harus jami'an, harus bareng-bareng bekerja sama satu sama, termasuk dengan para malaikat dan para ruh-ruh yang lain gitu ya. Nah, ini tadi yang diomongkan dia tadi di Sabrang adalah pengelolaan internal per manusia. Nah, saya ingin tambah kepada Anda misalnya supaya tidak males, Anda kan bisa ada jalan tol namanya wirid ya. Misalnya kalau orang malas tuh wiritannya ya fa'al, ainnya 2, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al dia. Terus nanti Anda akan spontan, entah siapa yang menggerakkan, Anda akan loncat dari tempat tidur Anda atau Anda akan berangkat mengerjakan apa yang harus Anda kerjakan. Atau kalau lengkap fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid itu ya. Itu jalan tol untuk supaya kita tersambung, kita menjadi online dengan yang bekerja sama dengan kita. Itu bisa malaikat, bisa macam-macam gitu ya. Itu kelihatannya khayal, orang modern yang menyebut itu khayal ya. Tapi saya ini loro boyok wis umur 70 kira aku loro boyok aku disembuhkan sama pengawal saya. Jadi aku jam 3 esok itu didengkul gegerku dijel gitu kan. Terus aku mencolot, sembuh Mas. Jadi loro boyokku itu sembuh, betul-betul sembuh karena saya ditolong sama teman saya itu. Nah, teman saya itu bisa Israfil, iso Jibril, iso macam-macam gitu ya. Nah, Anda kalau bisa cobalah mohon kepada Allah untuk mengenali siapa malaikat yang mengawalmu. Sekarang saya tanya sama Anda kenal berapa malaikat? 10. Apa jumlah malaikat 10? Apakah setiap orang punya 10 malaikat? Jadi pokoknya Jibril itu satu nama tapi jumlahnya tergantung apa yang wajib dia kerjakan. Karena kerjaan malaikat adalah ya fa'alu ma yu'marun. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu frekuensinya bisa tidak terbatas gitu. Skalanya bisa sangat luas dan seterusnya. Jadi Jibril itu satu namanya tapi jumlahnya tidak bisa Anda hitung gitu ya. Apa Jibril atau Mikael apa. Karena Anda tahu malaikat di Al-Quran di surat Fatir tadi kan malaikat itu ada yang sayapnya 2, sayapnya 3, sayapnya 4. Matna, Wathulata, Waruba ya, jadi macam-macam Mas. Jadi Anda kalau bisa bergaul sama mereka. Makanya di Ma'iyah ada tawasulan yang memberi salam kepada malaikat, tidak hanya kepada Nabi. Nabi Muhammad pun kita ambil yang lebih semula, yaitu ya Nur Muhammad yang gitu kan. Jadi teman sekalian, semua ada alasannya. Yang saya bikin macam-macam di Ma'iyah itu ada alasannya, ada dasarnya, ada nasnya gitu ya. Bahwa sanatnya tidak ada, memang tidak ada karena itu tidak pakai transformator, tidak pakai katalisator, itu langsung saya kan gitu kan. Jadi ojo-ojo nesu. Jangan tanya kitabnya apa ya. Kitabnya kitab yang saya terima dari Lauhil Mahfud. Arep ngopo kowe?
Gitu ya. Saya bukan semua, bukan apa, tapi itu namanya, makanya teman-teman, kalau untuk melawan AI nanti, artificial intelligence, Anda harus mengembangkan ilmu laduni Anda. Ilmu laduni dari kata miladunna ilman. Jadi laduni itu kata yang dipaksakan. Sebenarnya ladun itu dari sisiku, dari keharibaanku, dari miladunna ilman, dari ilmu dari sisiku, ku itu Allah. Nah terus dirumuskan jadi dijadikan nomenklatur jadi laduni. Sebenarnya itu dua kata, ladun sama ni. Ninya itu bisa ladun dunya, bisa ladunillah gitu kan. Nah, Anda semua sedang belajar ilmu laduni, semua di Ma'iyah. Makanya Anda punya organisme yang bagus. Anda punya akses langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jadi Anda jangan cemas kepada hidupmu ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang penting Anda terus-menerus berdisiplin dengan fal ya'budu rabb hadzal bait. Kenapa Anda harus mengabdi, menyembah kepada yang merupakan Tuhan dari Baitullah? Hadzal bait maksudnya Ka'bah itu ya. Ayatnya fal ya'budu, hendaklah engkau menyembah kepada tuan rumah Ka'bah. Siapa tuan rumah Ka'bah? Allah. Kenapa nyembah Allah? Karena Dia yang mencukupi hidupmu dari kelaparan, dan Dia yang membebaskan kamu dari ketakutan, gitu ya. Saya sering disiksa oleh ketakutan yang bermacam-macam, kekecewaan yang luar biasa, penderitaan yang juga saya alami ya. Tapi saya terus kembali kepada selalu mengusahakan diri untuk kembali kepada fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' amun. Karena makanya puasa itu soal makanan. Karena nomor satu kan kelaparan, Mas. Kowe arep ngelih, nek kowe ngelih ki harus sembayang yo ora iso konsentrasi, arep rabi yo ora kuat gitu. Arep apa-apa ora iso kan. Makanya nomor satu kan makanan secara fisik gitu. Kemudian baru kebermulaan atau kesemulaan yang disebut fitrah tadi itu gitu ya. Jadi sekali lagi, fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah engkau menyembah atau mengabdi kepada pemilik atau tuan rumah dari Ka'bah yang mengamankan kamu dari segala rasa takut, kepada netizen, kepada buzzer, kepada siapapun. Wa amanahum min khauf, ya. Wa amanu min khauf. Alladzi yang memberi makan dari kelaparan, ya, dan memberikanmu keamanan dari segala macam ketakutan yang kamu dapatkan di dunia ini. Mang dunia ini gitu, Mas, sifatnya. Makanya saya itu tidak kompatibel sama dunia. Saya tidak kompatibel sama Indonesia. Saya umurnya 10, dia bautnya 8 apa 12 kan gitu. Jadi saya banyak tidak kompatibel dengan dunia dan Indonesia ini. Makanya saya tidak akan ngomong Indonesia gitu ya. Gitu ya. Karena tidak kompatibel gitu ya. Rudone bedo gitu ya. Ya tapi yang penting saya kan bertuhan. Saya kepada fal ya'budu rabb hadzal bait aman min khauf tadi itu gitu ya teman sekalian. Ya oke. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi malam hari ini meskipun tidak terlalu hidup ya, tapi pokoknya sudah lumayan ya. Ini tadi kan karena saya random ya. Tadi kan biasanya kan sukarela. Ayo sapa sing maju gitu ya. Biasanya yang agak siap maju. Ini tadi kan ketemu nih di tuting gitu ya. Nah enggak apa-apa, tidak ada orang bodoh di Ma'iyah. Yang ada adalah dia mau belajar terus apa tidak, gitu ya Mas ya. Selalu mau belajar, tidak ada orang bodoh. Dan belajar itu nomor satu suci. Jadi makanya wiritan utamanya jamaah Ma'iyah kalau menurut saya adalah gini, Anda akan mengalami bulan-bulan ke depan dan tahun-tahun ke depan yang Anda bisa jadi tidak siap untuk menghadapinya. Anda akan ditimpa kesulitan-kesulitan yang mungkin Anda tidak pernah perhitungkan. Anda akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang Anda tidak pernah membayangkannya. Jadi Anda sedikit-sedikit harus mulai menyiapkan mental Anda, menyiapkan akhlak Anda, menyiapkan teknologi diri Anda, dan menyiapkan iman Anda dan seterusnya gitu ya. Nah untuk itu supaya Anda lebih siap, maka Anda wiritannya menurut saya adalah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua bareng yo. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oke, sekarang coba Mas.
Orang yang punya utang wiritan itu cocok enggak? Coba Mas, Anda punya utang banyak, terus wiritan itu cocok enggak? Ya kalau secara nalar sih nggak cocok, karena kan yang dibutuhkan uang. Tapi kan dimana kalau kita wiritan itu untuk kayak intinya gimana caranya kita berpikiran secara waras dulu deh dengan itu. Ya, untuk dapat uang Anda butuh pengetahuan enggak? Iya benar. Butuh ilmu enggak? Butuh. Jadi kira-kira cocok enggak tadi? Anda punya utang terus wiritannya subhanaka la ilma lana. Anda dikasih ilmu oleh Allah supaya dapat uang, bisa enggak? Terus bayar utang, cocok enggak? Cocok. Nah, tadi Anda bilang enggak cocok. Cocok enggak? Iya tapi kan cara Anda bertengkar sama suami Anda. Anda butuh, Allah ngasih ilmu ke suamimu dan butuh memberi ilmu kepadamu toh, supaya kalian bisa bersinergi lagi, betul enggak? Cocok enggak wiritan itu? Anda mengalami ketertindasan nasional, struktural, sistemik sedemikian rupa sehingga Anda membutuhkan Allah mengilhami ilmu dan pengetahuan dan hikmah kepada semua yang menindas Anda maupun kepada Anda yang tertindas. Cocok enggak wiritannya? Cari satu masalah yang wiritan tadi itu enggak cocok, Mas. Ya Mas, ayo cari satu urusan di dunia yang wiritan tadi enggak cocok. Cocok semua Mbah. Utang, punya utang. Wiridan kunci Inggris. Wiritan kunci Inggris ya. Bisa di semua medan gitu. Iya, jadi karena misalnya apa? Tadi kan dia mengatakan itu kan soal uang gitu. Loh, untuk dapat uang butuh ilmu enggak? Butuh. Lah iya, cocok enggak ilmu Cocok tadi? Mbah, cocok. Lah iya, guys soal apa? Enggak punya susah cari istri, cocok enggak wiritan tadi? Cocok Mbah, cocok. Allah memberi ilham ilmu kepada perempuan yang kamu inginkan itu untuk memahami bahwa kamu itu cocok untuk dia. Terus jodoh, cocok enggak? Cocok Mbah. Jadi sekali lagi, temukan satu masalah dalam hidupmu dan di seluruh dunia dalam kehidupan ini yang wiritan tadi tidak cocok. Semua cocok toh? Cocok. Apa saja, utang, istri, masalah nasional, apa saja. Semua cocok, betul enggak? Cocok. Jadi biasanya kan kita kalau ngomong itu kan soal pinter, soal dapat pengetahuan, enggak, semua hal. Emang saya gini, kamu ban bocor di tengah jalan tol, wiritan tadi cocok enggak? Cocok. Elaborasinya gimana prosesnya? Bahwa wiritan itu kalau dikabulkan terus Anda ban bocor di Cipali misalnya ya, di jalan tol. Wiritan tadi, ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau berikan kepadaku gitu ya. Terus terapan wiritan tadi itu tidak dikabulkan apa Mas kira-kira? Dengan ban bocor tadi. Mungkin dikasih petunjuk, dikirim Ya. orang, dikasih tahu tuh bengkel di situ. Dia cocok Mbah. Cocok ya. Kunci Inggris. Atau Anda mikir kunci Inggris ya? Atau Anda mikir tak telepon siapa yang urusan jalan tol atau ada orang yang dikasih ilmu oleh Allah untuk kasihan sama Anda terus minggir nolong Anda bisa. Jadi itu semua cocok, apa saja cocok, apa saja. Jadi, makanya saran saya sekarang, apalagi untuk masa depan dengan AI, dengan tantangan macam-macam itu, Anda tidak punya apa-apa kecuali Allah kasih Anda. Jangan dipikir Anda punya ilmu. Saya tidak punya ilmu. Saya hanya punya apa yang Allah kasih kepada saya. I don't have anything, I have nothing, gitu ya. Bahkan kalau jawab kosong tadi Mas, Mbak, because you are unbeing, kamu itu tidak ada aslinya. Jadi kalau kamu merasa kosong itu berarti kamu mengalami kesejatian hidupmu, karena kamu itu aslinya tidak ada. Tidak ada ya kosong blong gitu kan. Supaya kamu ada, berbuat baik. Tadi kan dijawab gitu ya. Begitu kamu berbuat baik, kamu menjadi ada. Betul enggak? Kalau kamu sholat menghadap Allah, berarti ada yang dihadapi, ada yang menghadap. Menjadi ada atau Anda? Jadi kalau Anda merasa tidak ada, merasa kosong sholat, Anda menjadi ada. Itu sebenarnya kesadaran sehari-hari manusia. Saya masuk ke makam yang pingit Mas ya. Kalau Anda misalnya masuk Badui, Anda masuk ke tempat Imam Lapeo, kalau Anda masuk itu bisa sakit, bisa ditempeleng, bisa macam-macam itu ya. Saya masuk ke satu makam yang pingit di daerah Mandar di Sulawesi kira-kira 40 tahun yang lalu, dan tidak ada orang yang lulus masuk ke ruangan itu. Karena begitu masuk kamu entah pingsan, entah kamu sakit gatel, entah kamu jatuh, entah apa gitu ya. Saya masuk dengan bilang sama ya Allah, toh aku ini nggak ada, toh Allah, yang ada cuma Engkau.
aku tidak ada. Terus aku bleng ngono Mas. Jadi kalau tidak ada kan tidak kena teman. Yang kena itu yang ada ya. Kalau tidak ada, saya lomba menyelam di Mandar, Sungai Mandar Mas. Saya tidak bisa berenang loh, harap tahu ya. Sampai hari ini saya tidak bisa berenang. Tapi saya lomba menyelam ke dalam Sungai Mandar itu tahun 82 kira-kira ya. Itu mereka kan nelayan dahsyat semua gitu ya. Misalnya orang 30 beleng penyisian, nanti yang lolos yang tes terakhir itu 8 orang. 8 orang seluruh penayap ya, menyelam lagi, terus nanti tinggal 4 orang, terus akhirnya tinggal 3 orang termasuk saya. Nah saya itu menang lomba menyelam Mas, terus saya tidak bisa berenang. Karena apa? Karena ketika saya menyelam saya tidak ada. Kalau tidak ada terkena akibatnya tidak. Oh tidak ada kok. Itu namanya ilmu batang kalau bahasa Jawa. Ilmu batang. Kalau kamu tidak ada, kamu tidak terkena. Yang kena tembak kan yang ada. Yang tidak ada tidak kena tembak, gitu ya Mas ya. Ini adalah khalifah. Jadi Anda yang mengendalikan itu. Kalau Allah mengabulkan, Anda jadi, gitu ya. Jadi saya tidak pernah ditangkap polisi, tidak pernah di macam-macam ya. Itu karena saya tidak ada. Bagi mereka kan gitu kan. Jadi misalnya Yai Toifur di pesantren di Purworejo ya, itu ditangkap beramai-ramai, ada rombongan polisi dari Semarang, dari Polda. Itu begitu sampai sana ndak ada pesantrennya, rumahnya dia juga ndak ada, yang ada adalah lautan. Arep ngopo kowe? Itu bisa terjadi ndak? Sangat mudah terjadi. Wa inna dzalika 'alallahi yasiro, dan sesungguhnya itu semua sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda ndak usah ndak percaya supaya hidup Anda lebih nikmat dibanding Anda tidak percaya kan gitu kan. Nah, teman sekalian, maling masuk rumah saya. Terus ternyata sampai di situ yang ada itu kolam. Jadi dia berenang sampai pagi itu Mas, ngewining ini Mas, pagi. Mungkin nggak terjadi. Gitu ya Mas. Jadi malam ini saya bukan ngomong kelenik, bukan ngomong, tapi itu Allah itu tidak terbatas. Allah itu maha segala-galanya, betul ya? Nah, jadi kalau dan Brontoseno tadi, Komandan SAR Jogja yang mengatakan Allah tidak di sana, tidak di sana, kita di dalam Allah gitu ya. Maksudnya apa? Allah itu terbatas enggak? Manusia? Mungkin enggak yang tidak terbatas dimuat oleh yang terbatas? Botol itu terbatas, ya. Terus Allah tidak terbatas. Mungkin enggak Allah dimasukin botol? Jadi Allah di mana? Di mana saja ada Allah, betul enggak? Tapi apakah dia banyak? Dia di mana-mana tapi sendirian, coba. Piye gue? Gak rasional toh? Dia di mana-mana saja. Kamu menghadap kemanapun, kamu menghadap ke arah manapun, di situ ada Allah. Berarti Allah banyak? Enggak, sendirian dia. Jadi sendirian tapi mengepung 7 miliar manusia. Piye gue? Kalau Anda memakai rasionalitas material, Anda tidak bisa memahami itu. Makanya kita di Ma'iyah belajar realitas atau rasionalitas yang lebih luas dari itu. Jelas ya Mas ya? Oke, tepuk tangan untuk dua kelompok. Ini sudah lewat jam 12, sudah jam 1, dan ada yang nantang biasanya jari nganti sahur. Nggak usah ya, ya sekarang ini kita sahur kan gitu kan, habis ini kita sahur kan gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa seperti dulu, karena ya nek kon Anda masih 23 tahun, 19 tahun. Kowe piro Mas? 26, saya 70 Mas. Saya 70 tahun. Bulan depan saya 70 tahun pas ya. Dan saya mengalami sesuatu yang seharusnya dialami oleh orang berumur 40 tahun atau 30 tahun. Tapi saya disuruh Allah mengalami hal yang seharusnya saya alami 40 tahun yang lalu, sekarang saya alami. Dan saya bersyukur itu berarti saya masih punya jatah agak lebih panjang. Muga-muga ya. Amin ya rabbal alamin, sehingga saya nanti akan menemani Anda lebih lama. Amin ya rabbal alamin, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, takbiran satu kali dipimpin lagi oleh siapa tadi ya? Dipimpin siapa tadi? Oleh qori kita tadi ayo. Satu kali, kemudian kun fayakun, terus kita pulang bersama-sama ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini Mas, depan Mas, depan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi dilengkapi. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insyaallah ya Allah, sayangilah anak-anakku semua ini ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan di skalanya masing-masing, di levelnya masing-masing ya Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang Engkau pilih sendiri untuk menjadi kaum yang baru di Republik ini, menjadi manusia-manusia yang akan menjadi pasukanmu, pasukan dari nilaimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tambahan ilmu, tambahan berkah dan tambahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.